Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan melakukan diskusi atau bincang kelompok lagi dengan beberapa pembicara. Pertama, ada baiknya kita perkenalan dulu. Malam hari ini ada Jordi, ada Mutmainah Ahmad, ada Rino Dwi Putra, dan Aridayanti Arifin. Baik, isu yang akan kita bahas malam hari ini yaitu 5 poin dasar nilai-nilai bela negara, di mana arah kegiatan kita yaitu mendeskripsikan dan memetakan sikap dan perilaku bela negara. Oke, langsung saja saya memulai dengan Jordi sebagai pembuka dengan poin cinta tanah air. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Moderator. Jelas saya punya suara Pak? Jelas. Alhamdulillah. Jadi Pak. Jadi begini Pak. Jadi kita bahas ini tentang bela negara ya Pak. Nah di bela negara, nilai-nilai bela negara itu ada 6 Pak. Sebenarnya ada 6 nilai bela negara. Terus saya dapat yang cinta tanah air. Nah di cinta tanah air ini ada indikator sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saya pribadi ya Pak. Nah yang pertama itu menjaga lingkungan, di mana aksi yang biasa saya lakukan untuk menjaga lingkungan ini yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya melihat orang membuang sampah sembarangan, saya langsung tegur biasa Pak. Jadi siapapun orangnya saya lihat di jalanan ada yang buang sampah sembarangan, langsung saya tegur. Saya tidak pandang lihat orangnya ini pejabat atau apa. Kalau ada yang buang sampah langsung saya tegur. Ya itu poin indikator sikap dan perilaku yang pertama. Yang kedua masih dalam cinta tanah air. Saya selalu pakai produk dalam negeri Pak. Jadi Bapak bisa cek saya punya sepatu dan baju batik itu semuanya buatan lokal. Jadi saya ke kantor itu pakai sepatu pentofel yang biasa saya gunakan ke kantor itu buatan lokal dengan baju batik yang dipakai pada hari Kamis. Yang ketiga Pak, mengenal wilayah tanah air dengan cara saya biasa waktu kuliah dulu Pak, saya biasa ke pelosok-pelosok. Jadi ke perbatasan-perbatasan, sudah sampai juga ke Papua Pak. Perbatasan Papua Nugini itu saya sudah pernah ke sana. Jadi saya tahu, mengenal jelas wilayah tanah air ini. Masih bisa Pak saya lanjutkan atau 3 poin saja dulu? Sebenarnya masih ada 2. Dari Pak Moderator bagaimana Pak? Ya kalau masih ada boleh dilanjutkan. Oh siap. Saya tambahkan poin yang keempat, indikator sikap dan perilaku yang keempat itu menjaga nama baik bangsa dan negara. Saya pernah lakukan ini Pak waktu saya masih mahasiswa juga dulu, waktu pertukaran pelajar ke Jepang itu hari Pak. Jadi kita bawakan nama Indonesia di situ Pak. Terus indikator sikap dan perilaku yang terakhir Pak, satu lagi poinnya, paham wilayah NKRI. Jadi kita tahu ini wilayah-wilayah NKRI sama saja dengan mengenal wilayah tanah air tadi Pak. Jadi kita ke pelosok-pelosok tahu batasnya, kalau Kalimantan di sini, kalau Papua di sini. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa ya dedikasi Bapak Jordi ini di poin cinta tanah air, terutama poin mencintai dan menjaga lingkungan hidup. Betul-betul tanpa pandang bulu. Kemudian pembicara kedua, saya berikan kesempatan kepada Ibu Mutmainah Ahmad. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Tapi Pak, ini sistemnya kami bisa menyangga langsung atau sekalian nanti Pak? Boleh dicatat dulu, setelah selesai semua pembicara akan kita lanjutkan dengan sesi sanggahan atau koreksi. Poin yang akan saya bawakan itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Jadi
Ini ada indikatornya Pak, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Yang biasa dilakukan itu adalah kan kalau kita sebagai pegawai negeri sipil itu ada istilah ANJAP, analisis jabatan Pak. Di analisis jabatan itu sudah tercantum tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN menurut jabatan yang kita eh, kita apa kita dapat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tugas-tugas itu harus dikerjakan sesuai dengan porsinya. Karena saya kan kebetulan adalah jabatan fungsional, Pak. Jadi itu kami melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsional itu sesuai dengan apa yang diminta. Jadi salah satunya itu misalnya mengumpulkan bahan. Jadi memang mengumpulkan bahannya ini bukan hanya bahan semata kayak data dan informasi, kita harus cross check apakah datanya itu bukan data yang kadaluarsa apa dan sebagainya, Pak. Terus menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai berbagai macam suku dan budaya, begitu pula agama dan ras. Nah, di Sulawesi Barat tersendiri itu, Mamuju mungkin ada berbagai macam suku sebenarnya. Kalau saya sendiri itu orang Mamuju, mungkin dari teman-teman ada yang orang Toraja, orang Bugis, ada yang orang Mandar. Nah, di sini menghargai dan menghormatinya itu kita tidak boleh menganggap atau mendiskriminasi. Misalnya saya hanya berbaur dengan sesama orang Mamuju, ataupun saya hanya berteman dengan orang Mamuju. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman dengan semua suku tanpa memandang suku itu dari mana, itu Pak. Terus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan poin yang ketiga ini, Pak, di mana apabila tugas dan pekerjaan kita itu harus diselesaikan, misalnya ada deadline besok, sementara tugas kita belum selesai pada jam kerja, mau tidak mau sebagai ASN yang bertanggung jawab, kita harus mengorbankan waktu luang kita. Jadi di situ kita korbankan dulu kepentingan pribadi kita untuk kepentingan umum, di mana melaksanakan tugas itu, Pak. Terus poin selanjutnya itu bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Nah, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri ini bisa dicontohkan dengan kita bangga apabila Indonesia itu menang dalam juara Olimpiade atau karya-karya anak bangsa itu terkenal secara internasional, Pak. Isu kita yang saat ini itu banyak bilang kalau kenapa orang-orang berbakat di Indonesia itu justru banyak ke luar negeri untuk mencari kerja. Alasannya ya mungkin atau memang benar adanya kalau ada beberapa orang yang tidak menghargai talent atau bakat dari orang-orang Indonesia. Jadi orang Indonesia sendiri tidak menghargai bakat sesama orang Indonesia. Nah, itu yang perlu diperbaiki sebenarnya. Kita harus bangga dengan bakat-bakat yang bangsa Indonesia sendiri yang punya. Terus selanjutnya adalah rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Nah, mungkin ini hal yang harus dilestarikan karena semakin ke sini, semakin modern, itu kita sudah jarang melihat acara-acara kerja bakti di lingkungan. Padahal dulu-dulu itu Pak, kerja bakti mungkin kayak Sabtu Minggu itu para tetangga atau apa, kita pun sama-sama untuk ada istilahnya kegiatan membersihkan selokan, Pak. Jadi kayak berkumpul di situ untuk membersihkan selokan. Dan itu dilakukan secara bersama-sama, bukan kayak
cuma satu orang, tapi memang antar tetangga itu bahkan dipimpin oleh ketua lingkungan itu membersihkan sama-sama gotong royong, khususnya mungkin pada saat kegiatan 17 Agustus. Itu gotong royongnya luar biasa. Nah, selanjutnya itu menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nah, penting sekali dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita itu tidak terlepas dari ada peraturan yang mengikat. Jadi jangan sampai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kita itu karena kita mau selesai dengan cepat atau kejar target, kita melupakan, oh ternyata ada aturan yang mengikat. Oh kita tidak boleh, oh ternyata kita tidak boleh melanggar ini. Oh ternyata ada peraturan yang mengikat tentang ini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya di poin kedua, sadar berbangsa dan bernegara, cukup lengkap ya. Kemudian saya beralih ke pembicara ketiga, Ibu Aredayanti Arifin, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Saya lanjut untuk poin ketiga dari nilai bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap setia terhadap Pancasila dapat ditunjukkan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, serta tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan atau hukum di bawah Pancasila. Itu juga sudah dikatakan setia terhadap Pancasila. Terus ada beberapa indikator seorang warga negara dikatakan setia kepada Pancasila. Yang pertama, kita dapat memahami nilai-nilai dalam Pancasila sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Yang ketiga, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ya, terhadap Pancasila. Misal yang pertama, terhadap antar pemeluk agama saling bertoleransi, menghormati dan bekerja sama agar tercipta kerukunan, kemudian mengutamakan kemanusiaan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta senantiasa mematuhi hukum yang apabila ada ini pada sila ketiga, jika melihat pada kasus ini ingin memisahkan diri dari NKRI. Saya pikir cukup pemaparan saya terkait ideologi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Saya lanjut kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Saya langsung saja ke pembicara keempat, itu Bapak Rino Dwi Putra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin 4 yang saya bahas ini rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ada 6 indikator, tapi yang saya bahas 3. Yang pertama, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Jadi begini, selama saya berkantor kan kebetulan saya orang daerah, bukan orang Mamuju. Banyak atasan atau bos saya menolong saya tanpa pabrik, karena kita seperti kita tahu kalau orang di luar Mamuju itu orang di Mamuju itu apa namanya sangat terbuka untuk daerah lain. Itu untuk aksi nyata di dalam kantor yang saya lihat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ini saya kasih aksi negatif yang saya lihat. Yang pertama, banyak ASN saya lihat ketika ada rapat, kemudian secara bersamaan ada acara pernikahan. Nah, kemudian ASN ini lebih memilih untuk menghadiri acara pernikahan daripada acara rapat. Menurutku itu sangat bertentangan dengan undang-undang.
Yang ketiga, menyumbangkan tenaga dan pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan dan bangsa. Nah, di sini indikator ini merupakan penting bagi saya. Kenapa? Karena kita sudah masuk era digital 4.0 menuju 5.0. Ini merupakan tantangan seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya. Seorang ASN harus memahami perubahan dan perkembangan global menjadi tantangan kita itu bersama. Misalnya dengan menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, seorang ASN dapat menyesuaikan di era digital kini. Dengan terus belajar ilmu IT, meningkatkan keterampilan sesuai anjab dan perkembangannya, inilah salah satu contoh penerapan saat nilai-nilai bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Rino Dwi Putra. Kemudian kita punya poin kelima, nilai-nilai bela negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Mungkin di antara para pembicara ada yang mau menjelaskan beberapa poin di situ. Kalau ada yang mau, silahkan. Baiklah, karena tidak ada yang mengajukan usulan, saya bacakan saja. Poin kelima yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Indikator pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Indikator kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Ketiga, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Keempat, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Kelima, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Keenam, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Baik, saya persilahkan kepada peserta yang ingin memberi tanggapan tentang contoh-contoh yang disebutkan oleh pembicara yang lain tadi. Baik, saya Pak. Silahkan. Mungkin ingin memberikan masukan sedikit mengenai poin yang disampaikan oleh Pak Jordi. Iya, silahkan. Poin yang disampaikan itu tadi mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jadi yang disampaikan sebelumnya itu Pak Jordi cuma sebatas mengenal wilayah tanah air dengan mengunjungi daerahnya tersebut. Jadi saya pikir makna yang sebenarnya itu adalah bukan hanya mengunjungi atau tahu daerahnya di mana, akan tetapi ketika kita mengunjungi suatu tempat atau kita berasal dari daerah tersebut, kita tidak mempunyai rasa fanatisme. Maksudnya kita tidak mempunyai rasa bangga secara berlebihan sampai ingin menjelekkan daerah-daerah yang lainnya, Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, poin penting yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Mutmainah Ahmad tadi, ya yang tidak boleh itu fanatisme berlebihan kepada suku sendiri, karena itu bisa mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa. Ada tanggapan dari Bapak Jordi? Ada Pak, ada. Ya, silahkan. Ya, tadi itu saya terlalu cepat ya Bu. Jadi konsep saya di sini, saya tidak baca. Ya, betul yang Ibu Mutmainah katakan, mengenal wilayah tanah air itu penekanannya sebenarnya di apa? Tidak membeda-bedakan orangnya di setiap sukunya. Jadi seharusnya saya tadi jelaskan kalau ke pelosok itu kita berbaur dengan orang-orang yang ada di
di tempat tersebut. Jadi misalnya kita dari suku A, terus suatu hari kita pergi kunjungan kerja atau dinas ke tempat B, kita harus bergaul dengan orang-orang setempat tanpa memandang sukunya memang Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya, sama-sama, Pak. Baiklah, ada tanggapan berikutnya? Kalau tidak ada, saya simpulkan diskusi ini. Saya mau menanggapi lagi sedikit Pak ke Ibu Mutmainah karena saya juga sudah ditanggapi, jadi saya juga harusnya menanggapi. Ya, boleh, iya, boleh. siap, Pak. Menarik. Silakan. Iya, jadi poinnya Ibu Mutmainah tadi yang pertama dalam sadar berbangsa dan bernegara, dinilai yang disiplin itu Ibu. Ya, kalau dari penjelasannya Ibu itu sudah menjadi hak dan kewajiban kita ya Bu. Kalau kita disiplin, tidak mungkin dong kita tidak disiplin terus kita mengabaikan kewajibannya kita dengan tidak disiplin terus haknya kita dibayarkan penuh, gajinya kita dibayarkan penuh. Jadi saya rasa yang disiplin itu Bu sudah merupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan tanpa diiming-imingi lagi dengan sesuatu yang lain, Bu, begitu. Terima kasih atas tanggapannya. Ada tanggapan dari Ibu Mutmainah atau cukup? Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas masukannya, atas tanggapannya dari Bapak Jordi. Iya benar sekali, Pak. Kalau disiplin dan bertanggung jawab itu adalah salah satu sikap dan perilaku yang harus dimiliki. Jadi memang di sini penekanannya karena poin yang saya jelaskan itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Berarti memang poin yang ditekankan itu memang kita harus, walaupun itu sudah menjadi kewajiban kita atau harus menjadi sikap dasar kita, tapi kebanyakan yang terjadi itu malah PNS itu kurang disiplinnya, Pak. Misalnya lebih sering telat atau waktu pengerjaan tugasnya itu molor, seperti itu, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi bisa dibilang ASN yang kurang disiplin ini melanggar poin pertama ya, yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Iya, Pak. Ada tanggapan lain dari Bapak Jordi? Cukup Pak kalau saya sudah mengerti poinnya Ibu di mana. Terima kasih. Saya mudah-mudahan saya tutup ya. Mudah-mudahan setelah diskusi malam ini kita lebih teredukasi tentang poin-poin mana saja yang terkait dengan sikap dan perilaku bela negara. Jadi bela negara ini bukan saja berkutat tentang kegiatan militer dan sebagainya, tapi kegiatan kecil kita entah di masyarakat atau lingkungan kerja juga termasuk perilaku bela negara. Sekian diskusi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh para pembicara. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.